Di sini saya ingin ingatkan diri saya khususnya dan untuk seluruh umat Islam pada umumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Saudara, ini ayat menarik. Innamal mu'minuna ikhwah. Innama adatun min adawatil hasad. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Tapi dengan penggunaan innama yang tadi kita katakan adatun min adawatil hasad, pengertiannya tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya orang beriman itu adalah hanya mereka yang mau bersaudara. Artinya jangan ngaku sebagai orang beriman kalau kita nggak mau bersaudara sesama kita, saudara. Jangan ngaku sebagai orang beriman kalau kita sama kita menggontok-gontokan, kita satu sama lainnya saling menjatuhkan, kita satu sama lainnya, saudara, saling menyerang. Jangan ngaku orang beriman, saudara. Orang beriman wajib mereka bersaudara sesama mereka, saudara. Dan menarik, Allah sebutkan ukuran persaudaraan bukan suku, bukan nasab, saudara, bukan negara, bukan teritorial, bukan darah, tapi ukuran persaudaraan di sini adalah iman. Nanti yang selalu didengar dari guru kita semua, imam besar umat Islam Indonesia, ad-da'i ilallah, al-mujahid fi sabilillah, ad-doktor Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi haqqi sahibil fadail wa sayyidil afadil. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله، في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para masyayikh, para ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, para dai,
yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Dan semoga senantiasa para guru-guru kita, ajangan kita, kiai kita, nyai kita, semuanya senantiasa diberikan oleh Allah perlindungan, dijaga dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini secara khusus kita sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, harta bendanya, dan seluruh dermawan yang telah ikut membantu untuk kelancaran acara ini. Kita doakan semoga mereka semua mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di sini juga hadir para pimpinan pondok-pondok pesantren, para pimpinan majelis-majelis taklim, para pimpinan ormas-ormas Islam, para tokoh masyarakat, begitu juga para umaroknya. Semoga kesempatan ini bisa menjadi satu kesempatan di mana para ulama dan umarok serta umat Islam bisa bersatu dan bersaudara. Amin ya rabbal alamin. Kemudian secara istimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh jamaah, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi yang telah menyempatkan diri, meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Semoga kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan semoga semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rezekinya dimurahkan, nafkahnya diberkahi, rumah tangganya diharmoniskan, dan yang belum berkeluarga semoga dientengkan jodohnya, mendapatkan jodoh yang solihin dan solehat, mendapatkan keturunan yang baik, yang soleh, dan semoga semua kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, berkumpul bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, satu kebahagiaan bagi saya pada kesempatan malam hari ini bisa kembali bersilaturahim dengan umat Islam di Purwakarta, kumpul bersama para kiai, para ajengan, para habaib, para masyaikh. Alhamdulillah. Di sini kita lihat di depan kita saudara, ada akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram Kiai Haji Muhammad Syahid Joban. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah putra Sahibul Haul yang pada malam hari ini kita haulkan saudara. Itu putra daripada almarhum ad-da'i ilallah, al-mujahid fi sabilillah. Saudara, siapa beliau? Asy-Syekhul Mukarram Kiai Haji Abdullah Awad Joban, yang semasa hidupnya saudara beliau berikan waktunya, beliau wakafkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajar, beliau bangun pondok pesantren, bangun madrasah, bangun masjid. Nggak sampai di situ, beliau termasuk pejuang yang gigih di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan beliau semasa hidupnya termasuk yang paling depan melawan saudara patung-patung berhala yang ada di Purwakarta ini saudara. Takbir, sallu ala nabi. Sampai beliau dipanggil oleh polisi, diperiksa oleh polisi saudara, dikecam oleh banyak orang, tapi ya beliau berjuang saat itu. Saya tahu persis saudara, beliau kawan saya, beliau sahabat saya, dan beliau juga pengurus daripada FPI di Purwakarta ketika itu saudara. Beliau korbankan tenaganya, pikirannya, harta bendanya saudara, karena beliau ingin mengembalikan marwah dan martabat daripada Purwakarta sebagai kota santri, kota kiai, kota pesantren. Betul? Takbir, sallu ala nabi. Nah, maka itu sudah selayaknya lah malam ini kita peringati haulnya saudara, untuk kita mengambil iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran. Ayo hei orang-orang
orang yang punya pandangan, yang punya hati nurani, yang punya pikiran. Yuk mari kita ambil pelajaran dari ulama-ulama kita yang telah meninggalkan kita. Bagaimana dulu perjuangannya, bagaimana ilmunya, bagaimana akhlaknya. Nah, lewat hal semacam ini, itu yang dikehendaki saudara oleh kita semua, agar kita pulang dari sini kita bisa mengambil iktibar, mengambil manfaat, dan kita bisa mencontoh perjuangannya sehingga kita juga tidak ketinggalan kereta di dalam perjuangan menegakkan Islam. Betul? Begitu saya mau tanya semua, siap terus berjuang, siap bersatu, siap bersaudara, takbir, sallu ala nabi. Begitu sebelum saya masuk ke inti ceramah, saya ingin ajak terlebih dahulu semua membaca suratul Fatihah yang kita niatkan untuk sahibul haul almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Asy-Syaikh Abdullah bin Awad Joban. Begitu juga untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Ila arwahi walidina wa walidikum wa azwajina wa azwajikum wa ahli baitina wa ahli baitikum wa masyaikhina wa masyaikhikum wa ala jami' ahli Purwakarta. Allah subhanahu wa ta'ala tughashahum bi rahmati wa maghfirah wa yaj'ala quburahum radatan min riyadil jannah wa an yudkhilahum jannatahum jannatan na'im bi haqqi sayyidil mursalin wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اللهم بأنوار الفاتحة وأسرار الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة وارحمهم رحمة واسعة. اللهم ربنا تقبل منهم جميع صالحاتهم وتجاوز عنهم جميع سيئاتهم. اللهم اجعلهم من أهل الخير واجمعهم مع جميع أهل الخير وابعثهم في زمرة أهل الخير وأنزل عليهم في قبورهم كل خير يا صاحب كل خير ويا متفضلا بكل خير ويا معطيا لكل خير. تقبل دعاءنا يا رب الخير بحق إمام أهل الخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بالقبول إن شاء الله آمين. Nah, baik ya kawan, pada malam hari ini tadi kita sudah sama-sama meneriakkan siap bersaudara, siap bersatu. Di sini saya ingin ingatkan diri saya khususnya dan untuk seluruh umat Islam pada umumnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Saudara, ini ayat menarik. Innamal mu'minuna ikhwah. Innama adatun min adawatil hasad. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Tapi dengan penggunaan innama yang tadi kita katakan adatun min adawatil hasad, pengertiannya tidak lain dan tidak bukan, sesungguhnya orang beriman itu adalah hanya mereka yang mau bersaudara. Artinya jangan ngaku sebagai orang beriman kalau kita nggak mau bersaudara sesama kita, saudara. Jangan ngaku sebagai orang beriman kalau kita sama kita menggontok-gontokan, kita satu sama lainnya saling menjatuhkan, kita satu sama lainnya saudara saling menyerang. Jangan ngaku orang beriman, saudara. Orang beriman wajib mereka bersaudara sesama mereka, saudara. Dan menarik, Allah sebutkan ukuran persaudaraan bukan suku, bukan nasab, saudara, bukan negara, bukan teritorial, bukan darah, tapi ukuran persaudaraan di sini adalah iman. Innamal mu'minuna ikhwatun, saudara. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Dari persaudaraan, saudara, yang Allah deklarasikan di dalam ayat ini bukan berdasarkan hubungan darah, bukan berdasarkan nasab, bukan berdasarkan silsilah, bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan budaya, bukan berdasarkan bangsa atau negara, tapi berdasarkan iman.
suku bangsa kita, apapun negeri kita, karena persaudaraan Islam lintas teritorial, saudara, lintas suku, lintas budaya. Itulah persaudaraan Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Terang terang. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Abdi mah ngartos bahasa Sunda. Ngartosnya setik, Ustaz Sahid belum ngajarin sih. Masya Allah. Padahal bahasa Sunda, kalau kita ceramah bahasa Sunda enak banget ya. Betul? Betul? Baik, sekarang saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Jadi standar ukuran persaudaraan saya tanya, suku atau bukan? Budaya bukan? Nasab bukan? Silsilah bukan? Negara bukan? Bangsa bukan? Jadi standar ukurannya apa? Standar ukurannya apa? Sekali lagi, apa standar ukurannya? Iman. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam saudaranya orang Islam, saudara. Ini sudah dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan gak sampai di situ, Nabi memberikan perumpamaan persaudaraan Islam dengan perumpamaan yang luar biasa, saudara. Apa beliau katakan dalam satu hadis lainnya? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, matalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza istaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal huma. Subhanallah, luar biasa, saudara. Nabi sejak 15 tahun yang lalu sudah mengajarkan kepada umatnya, saudara, bagaimana sih bentuk persaudaraan kita semestinya, saudara. Jangan cuma berteriak bersaudara, 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 tapi pada prakteknya justru kita bermusuhan, saudara. Mari kita lihat apa beliau katakan tadi, matalul mu'minin, kata Nabi alaihi salatu wassalam, perumpamaannya orang-orang yang beriman, saudara. Perumpamaan matalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam pergaulan sesama mereka, cinta kasih sesama mereka, kasih sayang sesama mereka, saudara. Apa kata Nabi? Kamathalil jasadil wahid, bagaikan jasad yang satu, bagaikan tubuh yang satu, bagaikan badan yang satu. Terus Nabi lanjutkan, bagaimana sih badan yang satu itu? Beliau katakan, idastaka minhu udhun. Kalau salah satu anggota tubuh mengeluh karena suatu penderitaan, kalau salah satu anggota badan sakit, saudara, maka tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma, maka seluruh badan saudara akan ikut merasakan sakitnya bagian badan tadi, saudara. Sampai-sampai bisahari wal humma, sampai-sampai badan yang lain nggak bisa tidur, meriang gara-gara badannya sakit tadi, saudara. Saya mau tanya, Pak, Bu, saya mau tanya, kalau ada bisul di tangan, udah gede tuh bisul, sekut, luar biasa, biasanya badan meriang nggak? Pala pusing nggak? Badan meriang, pala pusing, bisa tidur nyenyak? Padahal yang sakit apa? Sakit tangan, sudah. Yang sakit tangan pala peduli, yang sakit tangan semua badan peduli, saudara. Yang sakit tangan bahkan akal pikiran kita, saudara, ikut peduli. Bagaimana cara mengobati tangan ini? Bawa ke dokter, cari obat, sembuhkan segera. Subhanallah, betapa bersatunya kita punya tubuh. Betul? Betul? Saya mau tanya, badan kita bersatu tidak? Tubuh kita bersatu tidak? Nah, Nabi memberi perumpamaan, mestinya persaudaraan orang beriman begitu, saudara. Kalau ada sebagian umat Islam menderita, yang lain mesti ikut merasakan penderitaannya, saudara. Itu yang namanya persaudaraan Islam. Oh, ada umat Islam yang miskin, yang melarat, saudara, maka orang Islam yang kaya, yang berkemampuan, turun, bantu, selamatkan saudaranya dari jurang kemiskinan. Itu persaudaraan Islam, saudara.
Betul? Betul. Tapi kalau ada orang Islam miskin melarat, yang kaya nggak mau tahu, yang punya duit nggak mau tahu, tapi teriaknya mari bersaudara, pala lu bomenyan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Teriak narsi bersaudara, buktikan dengan amal nyata, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Jadi persaudaraan Islam itu, saudara, kalau ada saudara kita yang miskin, yang melarat, bantu dong, selamatin dong, saudara. Jangan orang kaya diam, jangan orang kaya pelit, jangan yang punya kemampuan saudara nggak peduli. Persaudaraan Islam wajib satu muslim peduli dengan muslim lainnya, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Kalau ada saudara muslim kita, maaf, bodoh, nggak ngerti agama, nggak punya ilmu, nggak bisa baca Quran, saudara. Itu saudara kita, itu bagian tubuh kita, saudara. Sehingga yang punya ilmu, saudara, wajib turun, ajarkan mereka, selamatkan mereka dari kebodohannya. Itu persaudaraan Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak persaudaraan Islam? Indah tidak persaudaraan Islam? Peduli dong, saudara. Jangan saudara muslimnya bodoh dibiarkan dalam kebodohan. Jangan kalau sudah punya ilmu, saudara nggak mau dekat lagi dengan umat yang butuh ilmunya. Jangan. Para kiai, para ulama yang punya ilmu wajib turun, ajarkan umat. Ayo ajarkan mereka bagaimana mereka mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal syariat. Saudara, itulah kewajiban orang yang berilmu sebagai bukti persaudaraan Islam. Betul? Baik, saudara. Bahkan Pak Bu ya, kalau ada orang Islam yang maksiat, dia maksiat, saudara. Saudara, kalau ada muslim yang maksiat, yang judi, yang nenggak minuman keras, saudara, yang melakukan berbagai macam kemungkaran, itu saudara kita, itu bagian tubuh kita. Jangan kita biarkan, saudara, turun, cegah dia dari kemungkarannya, saudara. Kalau dia berbuat maksiat, berarti dia sedang menuju ke neraka jahanam. Itu saudara kita, jangan dibiarkan. Saudara, nasihati, peringatkan, tarik, cegah dari kemungkarannya, selamatkan dia dari neraka jahanam. Itu persaudaraan Islam. Makanya, saudara, Nabi pernah bersabda. Ini hadis menarik, saudara. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Unsur akhaka zaliman au madluman. Kata Nabi, unsur akhaka, tolonglah saudaramu, zaliman au madluman, baik dia zalim atau dia madlum, baik dia yang berbuat jahat atau orang yang dijahati, saudara. Luar biasa, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana madluman, tentu kami akan tolong dia kalau dia itu dizolimi, dijahati, ditindas. Kami tolong ya Rasulullah. Wa kaifa nansuruhu zaliman, tapi bagaimana cara kita tolong dia kalau dia justru yang zalim, dia yang jahat? Apa jawab Nabi, saudara? Singkat Nabi katakan, tahjuzuhu an zulmihi fadzalika nasruh. Cegah dia dari kezalimannya, itulah cara kau menolongnya. Subhanallah, kira-kira jelas tidak? Saya tanya sekali lagi, ajaran Nabi indah tidak? Bagus tidak? Persaudaraan Islam bagus tidak? Takbir, sallu ala Nabi. Nah, jadi kalau ada ulama, ada santri, amar ma'ruf nahi munkar, dia bukan memusuhi orang yang maksiat, bukan. Dia memusuhi maksiatnya. Orangnya mau diselamatkan dari maksiat supaya jangan sampai mereka dapat siksa neraka jahanam. Kira-kira sampai sini terang dan terang? Paham semua? Alhamdulillah. Begitu juga, saudara. Kalau ada saudara kita yang ditindas, dizalimi, dibunuh, saudara, seperti yang terjadi di Uighur, Cina, saudara, seperti yang terjadi, saudara, terhadap saudara-saudara kita di Myanmar, saudara.
termasuk muslim-muslim yang ditindas di India. Begitu juga tentunya termasuk saudara-saudara kita di Palestina yang dizolimi oleh Israel. Wajib kita peduli, saudara. Itu mereka yang dibantai di Palestina sana, saudara. Itu saudara kita. Itu bagian tubuh kita. Duka mereka harus jadi duka kita. Suka mereka suka kita. Sedih mereka harus jadi sedih kita, saudara. Nggak boleh diam. Jangan ada orang ngaku Islam di Indonesia nggak peduli dengan Palestina. Udah gitu ada jenderal di Indonesia kumis melintang, saudara. Waktu ditanya wartawan soal Palestina, apa dia jawab? Itu urusan orang Arab, bukan urusan kita. Kumis melintang, otak kodok. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya nggak fitnah, saya kumpulkan itu bukti-buktinya semua, saudara. Rekaman wawancaranya, saudara, semua kita kumpulkan. Kok bisa ngaku Islam ngomong Palestina itu urusan orang Arab, itu urusan orang Israel, itu urusan orang lain, itu bukan urusan kita. Kurang ajar. Urusan Palestina adalah urusan umat Islam. Urusan Palestina adalah urusan kita semua. Betul? Takbir. Siap bela Palestina, siap dukung Palestina. Takbir. Sallu ala Nabi. Nggak boleh begitu, saudara. Kita lagi sedih, ratusan ribu orang dibantai, saudara. Banyak anak kecil jadi korban, perempuan jadi korban. Ini genosida, genocide. Ini pembantaian, saudara, pembersihan etnis. Ini gak boleh kita biarkan, saudara. Kita lagi sedih, kita lagi duka. Saudara, ada 5 ekor makhluk dari Indonesia ke Israel. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya sengaja sebut 5 ekor, nggak pantas disebut 5 orang, sudah. Otaknya di mana? Betul? Betul? Kita lagi prihatin, kita lagi sedih, kita lagi kecewa, kita lagi marah, kita lagi berpikir bagaimana cara membantu Palestina, bagaimana Palestina merdeka, bagaimana cara menghancurkan Israel. Tahu-tahu, saudara, ada orang-orang muda dari Indonesia yang sok tahu, yang sok pintar, yang sok berbudaya datang ke sana menemui Presiden Israel. Kurang ajar. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ya, tapi saya nggak salahin juga sih. Ada pepatah berbunyi, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu zaman dulu. Sekarang ada peribahasa bagus. Apa bunyinya? Guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Betul? Betul? Lo maksudnya apa, Bek? Sebelum 5 pemuda ini, saudara, ke Israel, beberapa tahun yang lalu guru-gurunya udah ke Israel. Betul? Ada kiai kok yang ke Israel, saudara, menemui Netanyahu, saudara. Langsung ditemui itu Perdana Menteri daripada Israel. Nggak sampai di situ. Bahkan kelompok-kelompok ini, saudara, pada saat pertama kali terjadi perang di tahun ini, badai Tufanul Aqsa, saudara, mereka masih bela Israel dengan mengatakan Palestina aman, nggak ada perang. Bohong, itu cerita perang. Kurang ajar. Dia mau tutup-tutupi itu berita kebiadaban Israel. Muncul lagi Abu Jamban. Abu Jamban nggak lo? Mulutnya bau. Abu Jamban. Bela-bela Yahudi, bela-bela Israel, saudara. Nyala-nyalain Palestina. Kurang ajar nggak? Kurang ajar tidak? Sama tanya, yang begini-begini diemin, saudara, atau hajar? Diemin atau hajar? Berani kejar dan hajar. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, kalau udah nggak mau bantu Palestina, diam. Kalau udah nggak mau bantu Palestina, jangan bertingkah. Betul? Betul? Justru Palestina ini, saudara,
harus menjadi kewajiban kita bersama. Nggak boleh kita lupakan saudara. Dan tahu saudara, Tufan Al-Aqsa, operasi Badai Al-Aqsa saudara, yang dilancarkan pada tanggal 7 Oktober saudara tahun lalu oleh Hamas dan kawan-kawan saudara, itu luar biasa hikmahnya. Apa saja hikmahnya? Satu saudara, umat Islam Palestina berhasil membuka kedok Israel. Selama ini mereka sering membantai orang-orang Palestina, tapi dunia diam. Bahkan di tahun 80-an ada pembantaian Sabra dan Castilla saudara. Pengungsi-pengungsi di tenda-tenda pengungsiannya dibantai oleh Israel. Korbannya banyak perempuan, banyak anak kecil. Dunia diam, dunia bungkam saudara. Karena ketika itu media-media mainstream seluruh dunia dikuasai oleh mereka. Dulu belum ada medsos saudara. Dulu belum ada medsos, semua disembunyikan. Orang tidak boleh tahu kalau Israel itu bobrok bejat. Yang ditunjukkan Israel pintar, Israel hebat, Israel berkarya, Israel baik, Israel penegakan HAM. Semua dusta, semua bohong yang mereka sembunyikan selama ini. Tapi begitu terjadi serangan Tufan Al-Aqsa tanggal 7 Oktober saudara, semua terungkap. Karena kita sekarang yaitu sama medsos saudara, semua kejadian di Palestina di mana saja setiap hari direkam, di-share, sehingga sekarang seluruh dunia tahu betapa jahatnya Israel, zalimnya Israel, bobroknya Israel. Bahkan saat ini bukan umat Islam saja, umat-umat non-Islam pun di seluruh dunia hampir tiap hari turun demo aksi bela Palestina saudara. Takbir. Bagus tidak? Bagus tidak? Berarti saudara, serangan Hamas berhasil membuka mata dunia saudara. Sekarang di mana-mana saudara teriak peduli kepada Palestina. Yang kedua saudara, apa hikmahnya? Hikmahnya terbuka depan mata kita sekarang. Mana umat Islam yang berjuang, mana yang pecundang saudara. Kelihatan sekarang semua saudara. Para pejuang tentu dengan cara apapun mereka bela Palestina. Mereka berusaha untuk membebaskan Al-Aqsa saudara. Tapi para pecundang sekarang keluar dari sarangnya, yang bela-bela Israel, yang puji-puji Yahudi. Banyak tidak? Banyak tidak? Semua keluar saudara. Inilah salah satu hikmah dengan adanya operasi Badai Al-Aqsa saudara. Munafikin semua keluar dari sarangnya. Kelihatan siapa yang bela Islam dan siapa yang tidak bela Islam. Betul? Takbir. Yang ketiga, termasuk negara-negara Arab saudara yang berbatasan dengan Palestina, kelihatan depan mata kita siapa yang bantu Israel, siapa yang bantu Palestina, siapa itu raja-raja pengkhianat, siapa itu penguasa-penguasa Arab yang membela Israel dalam menindas Palestina. Kurang ajar tidak? Insya Allah kelihatan sekarang saudara. Dan negara-negara yang berbatasan dengan Palestina ada Yordania, ada Arab Saudi saudara, ada Syria saudara, ada Mesir saudara. Kita lihat siapa negara yang peduli dan siapa yang tidak peduli saudara. Ditutup perbatasan, mujahidin dari seluruh dunia ingin ke Palestina, mujahidin dari Afghanistan, mujahidin dari Afrika, termasuk mujahidin dari Indonesia dan Malaysia saudara. Rame-rame siap berangkat ke Palestina saudara, tapi perbatasan ditutup oleh seluruh negara Arab. Kurang ajar. Ini yang begini nih, Arab-Arab brengsek. Betul? Betul? Saya mau tanya tuh, negara-negara Arab saudara, para pimpinannya yang nutup perbatasan, pejuang gak boleh masuk, brengsek tidak? Jawab yang kompak, brengsek tidak? Kurang ajar tidak? Nah karena itu saudara, saya sampaikan sekali lagi, yuk kita bantu Palestina semampu kita. Yang mampu kirim dana, kirim dananya. Ada yang bilang nggak bisa tuh dana dikirim. Siapa bilang saudara? Seminggu sekali saudara, kawan-kawan di Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, kita kirim uang, kita kirim makanan, kita bangun tenda di Rafah saudara, kita bangun tenda di semua wilayah Gaza.
Dan kita siapkan air minum, kita siapkan air besi. Saudara, setiap minggu kita kirimkan. Karena pejuang Palestina ini punya perwakilan di Qatar maupun di Turki. Mereka buka kantor, dilindungi oleh negara Turki dan dilindungi oleh negara Qatar. Mereka punya jalur khusus. Siapa bilang tidak sampai, saudara? Sudah miliaran, saudara, umat Islam dari Indonesia, dari berbagai macam organisasi, rame-rame kirim bantuan ke sana, saudara. Yang bisa kirim dana, saudara. Yang bisa berjihad dengan fisiknya berangkat jihad, saudara. Lalu kalau berangkat jihad nggak bisa, kirim dana nggak punya duit, doa ya ikhwan. Jangan lupa sabda Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Dan kalau lagi ada acara aksi, turun. Ada yang bilang, demo itu kan bukan sunnah Nabi. Unyil. Demo itu bukan sunnah Nabi, bid'ah, nggak perlu kita kerjakan. Pala lo menyan. Mau dalil gak? Mau dalil gak? Mau dalil gak? Saudara, suatu ketika para sahabat Nabi rapat sesama mereka. Apa mereka bilang? Siapa di antara kita yang berani membacakan Al-Quran di depan orang-orang kafir Quraisy? Kalau orang kafir Quraisy lagi kumpul di depan Ka'bah, perlu ada di antara kita yang baca Quran secara jahat. Baca depan mereka. Siapa yang berani? Semua diam, saudara. Tahu-tahu ada sahabat badannya kecil, saudara. Kalau jalan juga ketiap angin goyang, saudara. Kecil tuh badan, angkat tangan. Kata dia apa? Ana. Saya yang akan baca Al-Quran depan orang-orang kafir. Siapa dia? Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Pelayan Nabi. Salah satu tukang adzannya Nabi selain Bilal, saudara. Pelayan Nabi yang suka bawain sepatu Nabi, tongkat Nabi, jubah Nabi, saudara. Diangkat tangan. Terus sahabat-sahabat keberatan. Kata mereka, jangan kamu. Kamu ini udah badan kecil, nggak ada tenaga. Udah gitu kabilah kamu kecil, suku kamu kecil. Nanti kalau kamu diganggu, nggak ada yang bela. Saya pengen yang lain, punya suku besar, seperti dari masyarakat Quraisy, umpamanya sahabat. Enggak, Abdullah bin Mas'ud bilang, saya yang akan baca. Karena sahabat setuju. Saudara, Abdullah bin Mas'ud, saudara, besoknya keluar dari rumah, menuju Ka'bah. Di depan Ka'bah, pemuka-pemuka kafir Quraisy lagi kumpul. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, saudara, ada Abu Sufyan, kumpul semua. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud? Beliau membaca surat Ar-Rahman dengan suara lantang, saudara. Ar-Rahman, Allahul Quran, dan seterusnya, saudara. Itu orang-orang kafir saling memandang. Ini Ibn Mas'ud baca apa nih? Semua dengerin. Oh, ini baca yang diajarkan Muhammad. Ini kampi-kampi sihir ini. Ini bahaya ini. Kurang ajar ini dibaca depan kita. Dia nantang kita. Digebuki, sudah. Dipegang Abdullah ibn Mas'ud, dibanting, ditendang, diinjek, saudara, sampai luka lebam-lebam, saudara, hampir mati, saudara. Kemudian ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Begitu luka sudah parah, Abdullah ibn Mas'ud sampai pingsan dibuatnya. Kemudian setelah sadar, digotong sama sebagian kawan-kawan, saudara, dibawa masuk lagi ke tempat rapat kemarin, saudara. Apa kata sahabat yang lain? Kita bilang juga apa? Jangan kamu nggak bisa ngelawan, badan kecil, luka begini, kau hampir mati. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wallahi, kalau kalian mau, besok aku bacakan lagi depan mereka. Subhanallah, takbir, takbir. Saya mau tanya, baca Quran di depan orang-orang kafir, saudara, supaya mereka dengar, mereka tahu perasaannya sahabat Muhammad. Itu namanya apa? Unjuk rasa bukan? Saya mau tanya, itu unjuk rasa bukan? Unjuk rasa, saudara. Dia madep ke orang-orang kafir, dia mau tunjukkan,
hei saya Islam, kau mau apa? Ini Quran saya baca, kau mau apa? Itu unjuk rasa depan mereka, saudara. Cuman bedanya Abdullah bin Mas'ud berani unjuk rasanya sendirian, kita rame-rame. Saya mau tanya, itu unjuk rasa bukan? Ayo jawab, unjuk rasa bukan? Enggak. Nabi enggak larang. Enggak, Nabi enggak marah. Enggak, saudara, bahkan dipuji oleh Nabi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kira-kira jelas tidak? Ada lagi saudara kejadian. Kali ini Hamzah ibnu Abdul Muttalib yang memimpin. Di bawah itu yang namanya Bilal, saudara, bekas budak saudara yang masuk Islam. Di bawah sahabat-sahabat yang katanya sukunya lemah, saudara, semua di bawah. Jalan berbaris dengan Hamzah ibnu Abdul Muttalib, saudara. Mereka jalan di jalan meneriakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saudara, dihadang oleh orang kafir, dipukul sama Hamzah. Kenapa? Hamzah jagoan kota Mekah, saudara. Begitu dipukul Sayyidina Hamzah nggak berani digamal, saudara. Jadi berbaris meneriakkan kalimat tauhid, ngelilingi Ka'bah depan orang kafir. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Unjuk rasa, itu aksi, saudara. Jangan dulu bilang aksi nggak ada dalil. Kalau ente nggak mau aksi nggak apa-apa, tapi jangan nyalain orang. Dikit-dikit ada orang aksi, bid'ah, tolak, masuk neraka. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Dikit-dikit bid'ah, musyrik masuk neraka. Kayak kunci pintu surga dia yang pegang. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, jadi kalau ada aksi untuk Palestina, ikut, saudara. Baik di Jawa Barat, di Purwakarta, maupun di Jakarta, ikut. Nah, sekarang ada yang nanya, Habib Rizik, apa manfaatnya ikut aksi? Saya sampaikan, saudara. Saya bertemu dengan pimpinan-pimpinan Hamas. Waktu saya hijrah ke Mekah, saya punya kesempatan ke Turki 2 kali, saudara. Selama di Turki, saya bertemu, duduk, dialog, musyawarah. Saudara, kita sampaikan apa yang bisa kita bantu dengan para pimpinan Hamas dan para ulamanya. Salah satu yang menarik apa mereka bilang? Saya tanya langsung. Saya tanya, ya Syekh, apa betul demo-demo umat Islam di Indonesia ini nggak manfaat buat kalian? Apa betul demo kami ini nggak ada nilainya, nggak ada harganya? Apa dijawab oleh mereka? Semuanya menjawab, lah ya Habib Rizik, itu demo-demo yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, itu menjadi motivasi buat kami, itu menjadi support. Yang tadinya kami merasa berjuang sendiri, oh ternyata kami tahu bahwa di aqsa dunia, di ujung dunia sana yang namanya Indonesia, ada yang peduli kepada kami. Itu support buat kami. Justru dengan kalian demo di sana, semangat kami makin membara, semangat kami makin naik untuk terus berjuang. Dan itu bukan hanya menghibur kami, itu bahkan menjadi amunisi kami untuk terus berjihad membebaskan Al-Aqsa. Takbir. Jadi saya tanya, kalau gitu demo manfaat tidak? Manfaat tidak? Jadi orang-orang yang bilang nggak manfaat, dia nggak pernah berjuang, kerjaannya tidur melulu di rumah, saudara. Kerjaannya tidur, molor, saudara. Kalau nggak mau demo nggak apa-apa, jangan menghina yang demo. Nggak mau aksi nggak apa-apa, jangan menghina yang aksi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah sekarang saya mau tanya semua, siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Kepada Ustadz Sahid Joban untuk bersama-sama kita baca Al-Quds lana dulu, rame-rame. Al-Quds lana salana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Semua Al-Quds lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang
saya buat beberapa tahun yang lalu, saudara, dalam rangka untuk terus mendorong bangsa Indonesia agar tetap peduli terhadap Palestina. Setuju? Setuju? Nah, sebagai tambahan, saudara, alhamdulillah secara politik pemerintah Indonesia sejak dulu sampai hari ini mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan secara politik Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Ibu Retno, itu pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan penuh semangat, saudara, itu mengecam Israel dan menuntut kemerdekaan Palestina. Jadi dari segi politik sudah bagus, saudara. Tapi sayang, sejuta sayang, saudara, satu dekade terakhir ini sudah lebih dari 10 tahun Indonesia ternyata melakukan hubungan dagang dengan Israel. Walaupun tidak resmi, saudara. Bahkan 15 tahun yang lalu dari FPI yang sekarang sudah dibubarkan, saudara, Front Pembela Islam, itu sempat mengepung Kementerian Perdagangan yang ketika itu menterinya Luhut Binsar Panjaitan, saudara. Nah, begitu juga Kementerian Pertahanan, saudara. Ketika itu kita kepung karena kita dapat bukti Kementerian Perdagangan, saudara, membuka jalur perdagangan Indonesia Israel. Kementerian Pertahanan membeli beberapa drone, alat-alat daripada persenjataan TNI juga dari Israel. Kita kepung, kita protes, kita tunjukkan buktinya, saudara. Ini sudah lama, saudara, bahkan hampir 20 tahun ditutup-tutupi. Nah, maka itu sekarang kami minta kepada pemerintah Indonesia, setidaknya nanti ada presiden yang baru, tolong jangan main tipu-tipuan. Jangan di depan pura-pura hidup Palestina, kecam Israel, di belakang dagang sama Israel. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Maka itu kita minta kepada pemerintah, stop segala hubungan apapun dengan Israel, saudara. Mau politik, mau dagang, mau hubungan apa saja, stop. Tidak boleh ada hubungan apapun antara Indonesia dan Israel sebelum Palestina merdeka. Betul? Takbir! Takbir! Begitu saya mau tanya, saudara, kalau pemerintah di depan secara politik bela Palestina, di belakang dagang sama Israel, ini namanya nipu tidak? Bohong tidak? Dusta tidak? Curang tidak? Kurang ajar tidak? Nah, kita minta pemerintah stop. Udahlah, jangan main tipu-tipuan, udah. Jangan main tipu-tipuan, jangan nipu kita, jangan pikir nih kita bodoh semua, saudara. Jangan, bangsa Indonesia ini pintar-pintar, bangsa Indonesia ini cerdas-cerdas, saudara. Bangsa Indonesia ini bisa cari, saudara, solusi untuk problem apapun yang kita hadapi, termasuk bagaimana cara kita memerdekakan Palestina. Insya Allah. Kira-kira apa yang saya sampaikan pada malam hari ini jelas tidak? Paham semua? Nah, sekarang saya mau tanya semuanya yang ada di sini, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap memerdekakan Palestina? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, jadi berita terakhir, saudara, semua faksi-faksi jihad yang ada di Palestina, baik itu Hamas, Jihadul Islam, dan lain sebagainya, semua saat ini alhamdulillah dari awal perang sampai hari ini mereka bersatu, mereka bersaudara. Makanya saya yakin perang ini insya Allah akan dimenangkan oleh Palestina. Perang ini akan dimenangkan oleh umat Islam. Karena saya yakin manakala umat Islam sudah bersatu, berjuang bersama, pertolongan Allah datang, ya ikhwan. Dari mana kita yakin? Karena Nabi mengatakan alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Kamu ini wajib umat Islam berjamaah, bersatu, berjuang bersama. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Saudara, kalau kita bersama, bersaudara dengan ikhlas, pertolongan Allah datang. Kalau pertolongan Allah sudah datang, sehebat apapun musuh, sebesar apapun musuh, sekuat apapun musuh, sekaya apapun musuh, tidak akan pernah bisa menang di hadapan pertolongan Allah. Betul? Takbir! Dan kita sudah buktikan, saudara. Saya ingin berterima kasih kepada umat Islam di Purwakarta. Waktu saya dan kawan-kawan di Jakarta berjuang menolak Ahok jadi gubernur di Jakarta, saudara,
sekaligus menuntut Ahok untuk diadili. Ribuan umat Islam dari Purwakarta ikut aksi 411 dan aksi 212. Betul? 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 Saudara, ribuan umat Islam dari Jawa Barat, bahkan dari Ciamis ada 10.000 santri berjalan kaki, saudara. Kenapa berjalan kaki? Karena mereka sudah sewa bis. Saudara, aparat larang itu bis untuk berangkat. Kalau berangkat, diancam dia punya izin mau dicabut, saudara. Tapi kiai dan santri di Ciamis, saudara, nggak putus asa. Mereka jalan kaki rame-rame dan sampai akhirnya ke Monas. Takbir! Saya mau tanya umat Islam Jawa Barat, dahsyat tidak? Hebat tidak? Takbir! Nah, saudara, singkat saja saya mau sampaikan, secara ilmu politik kita nggak bisa menang lawan Ahok, saudara. Secara ilmu politik mimpi kita menang lawan Ahok di Jakarta, saudara. Loh, kenapa? Karena di tahun 2017 presiden cawe-cawe untuk membantu Ahok, saudara. Jadi kalau sekarang orang lagi teriak-teriak, oh ini Jokowi cawe-cawe untuk anaknya, Jokowi cawe-cawe untuk mantunya, Jokowi ini cawe-cawe untuk keluarganya. Hei, kau baru sadar? Baru sadar? Kita dari tahun 2017 sudah tahu Jokowi cawe-cawe untuk memenangkan Ahok agar jadi gubernur di Jakarta, saudara. Jadi bukan baru sekarang, itu cawe-cawe dari dulu. Tapi kenapa dulu kau diam? Kenapa dulu mereka diam? Karena dulu mereka ikut dukung Ahok, saudara. Mereka itu yang sekarang lagi teriak-teriak, kemarin dukung Ahok, kemarin dukung Jokowi, sekarang pura-pura marah kepada Jokowi, saudara. Jangan mengatakan Jokowi cawe-cawe. Hei, 2017 Jokowi sudah cawe-cawe, berusaha supaya Ahok jadi gubernur di Jakarta. Kenapa kalian diam? Sekarang baru sadar. Tapi bagus juga sih ada sadarnya. Bagus juga ya sadar, bagus juga, betul. Mudah-mudahan sadar terus, amin. Jangan sadarnya karena belum kebagian kue. Mudah-mudahan sadar betul, amin. Amin. Ini karena saya lanjut udah. Lanjut udah. Sedikit lagi aja, jangan banyak-banyak ya. Karena besok pagi saya ada acara bertemu dengan ratusan ulama di Bandung. Malamnya ada acara di Padalarang. Ada tempat di Bandung Kota. Di Bandung Kota malamnya tablik akbar di Bandung Kota ya ikhwan. Jadi siangnya kami ada silaturahim dengan ratusan ulama di Bandung, pimpinan pondok pesantren dan majelis taklim untuk koordinasi silaturahmi saudara, konsolidasi dan lain sebagainya untuk menyatukan umat. Karena kondisi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja, saudara. Ini kondisinya sangat berbahaya. Maka itu saya sengaja silaturahmi keliling seluruh Indonesia, saudara. Setelah saya bebas ini untuk merapatkan kembali barisan kita, menyatukan kembali kekuatan kita. Insya Allah tiba saatnya kita akan turun kembali bela Islam. Betul? Setuju tidak? Takbir. Saya lanjut sedikit, saudara. Dulu di Jakarta, Ahok itu didukung presiden. Ahok didukung Kapolri karena presiden yang suruh. Ahok didukung Panglima TNI karena presiden yang suruh. Itu cawe-cawe namanya, saudara. Kemudian seluruh pegawai negeri di Jakarta diwajibkan pilih Ahok. Nggak pilih Ahok diberhentikan, saudara. Nggak sampai di situ. Para menteri, saudara, dukung Ahok. Konglomerat dukung Ahok. Pengusaha diancam kalau tidak dukung Ahok, saudara. Nggak sampai di situ lagi, saudara. Bahkan, saudara, semua televisi mainstream dukung Ahok. Lembaga-lembaga polling dukung Ahok. Pengamat-pengamat politik dukung Ahok. Bahkan di TV mereka sudah berani sesumbar, Ahok pasti menang 1000%. Ahok pasti menang 1 putaran. Itu mereka yakin, saudara. Bukan mereka tidak yakin. Kenapa? Karena kekuatan politik, sosial, ekonomi, saudara, semua sudah mereka kuasai. Bahkan TNI, Polri sudah mereka kuasai. Nah, terus kita mau menang dalam ilmu politik, nggak masuk kamus, saudara. Terus kita berpikir bagaimana caranya menang. Oh, minta pertolongan Allah. Bagaimana supaya Allah tolong? Oh, kita mesti bersatu dong. Makanya kita ajak ulama-ulama bersatu, saudara. Dari mana-mana, walaupun pilkadanya di Jakarta, tapi itu pilkada Jakarta rasa pilpres, saudara.
Itu pilkada, rasa pilpres, saudara. Kenapa? Semua kekuatan politik turun, saudara. Kita undang ulama-ulama dari Madura, ulama dari Kalimantan, ulama dari Sumatera, Jawa Barat, udah nggak usah dibilang semua, saudara. Hampir semua ulamanya turun, saudara. Rame-rame kita turun. Ada aksi 411, ada aksi 212. Catat baik-baik. Kalau tidak ada aksi 411, saudara, Ahok nggak bakal pernah diperiksa, saudara. Enggak, presiden nggak kasih. Saya ketemu Kapolri, saudara. Kapolri yang sampaikan kepada saya. Saya tanya, Pak Kapolri, kenapa Anda tidak periksa Ahok? Jawabnya singkat, belum ada perintah presiden. Saya ketemu berkali-kali, saya tuntut, periksa ini orang sudah menistakan Al-Quran, menistakan agama. Jawabnya, Habib, kalau saya periksa tanpa izin presiden, ini pangkat saya dicopot. Jadi kalau Jokowi nggak cawe-cawe, bohong, saudara. Itu cawe-cawe bukan? Cawe-cawe bukan? Tapi karena umat Islam turun dari berbagai tempat, saudara. 3 juta orang lebih turun di aksi 411. Sampai Jokowi lari dari istana, saudara. Mabur. Begitu terjadi insiden, saudara, bentrok depan istana. Begitu umat saya bawa ke DPR, baru Jokowi berani balik ke istana mengumumkan bahwa Ahok akan diperiksa, saudara. Nah, berarti saya tanya, saudara, gerakan umat bagus tidak? Gerakan umat bagus tidak? Kalau antum tidak datang waktu itu, kalau ulama Purwakarta tidak dukung waktu itu, kalau majelis-majelis taklim pesantren di Purwakarta tidak mengirim santri dan jamaahnya, belum tentu kita menang, saudara. Tapi karena umat Islam dari berbagai tempat, dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, mana-mana, datang semua. Allah ridho, Allah suka, Allah menolong orang-orang yang mau bersatu, saudara. Betul? Takbir. Begitu juga kalau tidak ada aksi 212, Ahok nggak bakal jadi tersangka, saudara. Nggak ada Ahok jadi tersangka. Walaupun mereka sudah periksa, saudara, tetap mereka mau selamatkan Ahok. Tapi begitu ada aksi 212, hampir 8 juta umat Islam kumpul, saudara. Semuanya kumpul. Nggak ada tuh yang menyebut saya dari NU, saya dari Muhammadiyah, saya dari Al-Irsyad, saya dari Robito, saya dari FPI. Nggak ada. Kami Muslim, kami datang untuk bela Islam. Betul? Takbir. Allah ridho, Allah suka, saudara. Allah tolong. Bagaimana ditolongnya? Hasilnya kita lihat. Akhirnya, saudara, Ahok lengser dan longsor. Lengser dan di pilkada dia kalah, di pengadilan dia kalah, di penjara 2 tahun. Betul? 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 Kalau umat nggak turun, jangan mimpi Ahok ditahan, saudara. Buktinya sekarang saya buktikan. Abu Jamban, mana ada ditangkap sampai saat ini? Ada ditangkap? Sudah hina ulama, hina kiai, hina habaib, hina Islam, nggak pernah ditangkap, saudara. Kenapa? Karena umat Islam belum turun. Makanya berapa banyak penista agama, penista ulama yang sekarang ngawur-ngawur, ngadu domba ulama. Mereka sudah dilaporkan ke Mabes Polri, laporan ditolak, saudara. Kenapa? Karena umat Islam belum turun. Makanya sekarang saya tanya, kalau negara ini mungkin kacau, penista agama makin banyak, PKI makin subur, yang ngadu domba kiai sama habaib makin merajalela. Saya mau tanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Kalau mereka dibela oleh rezim, takut tidak? Takut tidak? Siap lawan mereka? Baik, kalau besok ini negara makin kacau, Anda saya undang lagi ke Jakarta, siap turun tidak? Siap turun tidak? Al-Quran harus menyatukan kita. Kita ini saudara Muslim, bersaudara, bukan atas dasar suku, bangsa, teritorial, bukan, tapi atas dasar iman. Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad, dan kitab suci kita adalah Al-Quran. Maka itu saya mau tanya, siap bersatu? Siap berjuang lagi? Jadi nggak usah khawatir, kalau kita bersatu, enggak. Itu rezim punya kekuatan militer, polisi, tentara, ekonomi, enggak usah takut, kecil. Asal kita siap bersatu, takbir. Sebagai penutup, saya
waktu kita melawan Ahok itu sama juga umat Islam sampan-sampan kecil mau menenggelamkan kapal induk yang besar. Tahu kapal induk? Tahu kapal induk? Kecil atau besar? Kapalnya besar, peralatan perangnya lengkap, saudara. Ada sampan kecil mau nenggelamin kapal induk, saudara. Masuk di akal ya? Nggak masuk di akal, saudara. Tapi kalau kapal induknya banyak, kalau kapal sudah sampannya banyak, kapal induk pasti tenggelam. Betul? Nah, itulah yang kita kerjakan. Saudara, ada sampan dari Purwakarta datang, ada sampan dari Ciamis datang. Ini sampan-sampan perjuangan, saudara. Ada sampan dari Banten datang, sampan dari Pontianak datang, sampan dari Madura datang. Ini sampan-sampan kecil menyebut Jakarta. 8 juta orang kumpul depan istana, aksi 212. Saudara, yang tadinya dilarang, yang tadinya nggak boleh, akhirnya Jokowi, saudara, lari nggak bisa, mau hadir malu, ujungnya hadir juga, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau gitu hitung-hitung Jokowi alumni 212 juga nih. Ayo jujur, betul? Betul? Hadir gak dia? Hadir gak dia? Hadir. Jadi kalau ada yang bilang 212 itu ekstrim, Jokowi ekstrim. Kalau ada yang 212 itu adalah embrio daripada teroris, berarti Jokowi teroris dong. Makanya ngomong mikir dulu, betul? Ngomong mikirnya pakai apa? Pakai otak apa pakai dengkul? Otak apa dengkul? Pakai otak, saudara. Itu kekuatan umat. Sampai Jokowi dan kroninya yang benci dengan 212, benci dengan aksi tersebut, dibuat oleh Allah tiga berkutik. Saudara, Allah yang dorong, hadir kau di tengah-tengah mereka. Takbir. Begitu saya tanya, pertolongan hebat Allah dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Allah kalau udah menolong sebentar, saudara, yang nggak mau datang dijewer datang. Betul? Betul? Nah, saya mau tanya, itu berkah apa? Bersatuan. Jadi Anda bersatu, berjuang bersama, tulus ikhlas, nggak dibayar. Orang Purwakarta ke Jakarta aksi 212 ada dibayar? Jawab yang keempat, ada dibayar? Ada dibayar? Ikhlas, tulus, ya ikhwan. Kiai-kiai tulus. Itu tadi, saudara, alaikum berjamaah. Wajib kamu berjamaah. Fa inna yadallah ma'al jamaah. Pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Dan terbukti akhirnya kita menang. Alhamdulillah. Nah, cuman resikonya begitu. Begitu kita menang, saya dapat 17 perkara. Nggak tanggung-tanggung 17 perkara. Begitu dapat 17 perkara, saya hijrah ke Mekah. Ada yang nanya, Habib kenapa lari? Kalau soal hukum, aneh nggak lari. Ini bukan hukum, ini politik. Gue nggak pergi sama juga gue serahin leher gue dipotong Jokowi. Betul? Takbir. Tapi dendam mereka panjang. Sampai sudah saya 3,5 tahun di Mekah, pulang dendam itu tetap ada, saudara. Mereka rencanakan untuk membunuh saya, akhirnya 6 santri yang terbunuh, saudara. Itulah peristiwa KM 50. Kemudian KM 50, saudara, dijanjikan oleh Kapolri akan diusut kembali kalau ada novum, ada bukti baru. Saya sudah jawab kepada Kapolri, novumnya ada, Pak. Apa itu novumnya? CCTV KM 50 yang diumpetin aparat sampai sekarang, sudah. Saya heran, Pak. Giliran KM 50 CCTV hilang. Giliran kasus Afif di Sumatera Barat CCTV hilang. Giliran kasus Vina, saudara, di Cirebon CCTV hilang. Giliran urusan tilang kendaraan CCTV ada terus. Betul? Padahal CCTV kendaraan itu yang melanggar jutaan orang di setiap kota, saudara. Enggak ada yang hilang, semuanya ada. Oh, Anda sudah melanggar karena melanggar lampu merah. Mana buktinya? Ini rekamannya. Ada, saudara. Anda sudah melanggar karena nggak pakai seatbelt. Mana buktinya? Ini foto dari CCTV. Ada. Jutaan ribuan kejadian, saudara, urusan kilang menilang CCTV ada.
Giliran KM 50 CCTV, kasus Vina CCTV, kasus Sambo CCTV, kasus Afif CCTV, kasus Kanjuruhan hilang juga. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Kira-kira jelas gak? Kalau gitu negara kita baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Nah, sekarang saya tanya yang terakhir nih semua, siap bersaudara? Siap bersatu? Siap bersatu bela Indonesia? Siap bersatu bela Palestina? Siap bersatu bela ulama? Siap bersatu bela kiai? Siap bersatu bela ajengan? Siap bersatu bela pesantren? Siap bersatu bela habaib? Takbir! Insyaallah kalau kita bersatu kita menang. Nggak usah khawatir ya, Pak. Jangan takut. PKI merajalela, nggak usah takut. Asal kita bersatu, kita bisa libas mereka kapan saja, saudara. Nah, jadi nggak usah khawatir. Maka itulah sekali lagi saya sampaikan, saya yakin Palestina akan menang, saudara. Karena dulu kalau perang mereka nggak bersatu, saudara. Hamas perang, Jihadul Islam enggak. Jihadul Islam, Hizbullah enggak, saudara. Tapi sekarang semua faksi bersatu perang lawan Israel, saudara. Karena mereka sudah bersatu, nyerang bersama, saudara. Bahkan dibantu oleh Yaman dengan roket-roket jarak jauh, saudara. Dibantu oleh Irak dengan roket-roket jarak jauh, saudara. Saya yakin, insya Allah Palestina akan segera merdeka dan kita bisa bebas ke Al-Aqsa, saudara. Takbir! Siap bersatu, siap pegang teguh Al-Quran, siap pegang teguh As-Sunnah. Takbir! Al-Quran imam kami semua, Al-Quran kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Angkat tangan semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi. Al-Quran imam kami, Al-Quran petunjuk kami, semua Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu. Angkat tangan semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah. Semua angkat tangan,
Baik, berikutnya ya kawan, untuk kita baca suratul Fatihah khusus untuk keselamatan NKRI, agar negara kita diselamatkan dari para pengadu domba umat, dari para pemecah belah umat, dari para pecundang saudara yang terus menebar fitnah di mana-mana. Semoga Allah selamatkan NKRI, dijadikan sebagai baldah thayyibah, dan bibarkatil Fatihah kita mohon kepada Allah agar Palestina diberikan kemenangan, Al-Aqsa dimerdekakan, dan agar semua saudara syuhada di Palestina sana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا برحمتك نسأل وبجاه نبيك نتوسل فنتوجه إليك بسلافنا الصالحين ونسألك بأنوار الفاتحة وأسرار الفاتحة وبحق من أنزلت عليك سورة الفاتحة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا 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 ولجميع أهل بيتنا وذوي الحقوق علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين إنك أنت خير الناصرين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين. اللهم انصرنا وانصر المسلمين. اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين الوباء والبلاء والغلاء والربا والفيضان والغرق والفيضان والنيران والزلزال والبراكين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان وفقهم لكل إحسان يا حنان يا منان إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وتقبل شهداءهم يا رب. اللهم ارزقهم نصرا عزيزا وفتحا مبينا وخلاصا جميلا وبلدا آمنا وإماما عادلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بإسرائيل الصهاينة وأعوانهم. اللهم عليك بإسرائيل وأمريكا ومن ساعدهم ومن أيدهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومسك وحدتهم وقرب قوتهم وزلزل أقدامهم فدمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود الغاصبين. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود الغاصبين. اللهم سلم المسجد الأقصى ورجع المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين يا رب العالمين يا قوي يا متين يا جبار يا قهار يا رب العالمين. اللهم بارك لإندونيسيا. اللهم بارك لإندونيسيا. اللهم بارك لإندونيسيا فبارك لرعيها ورعياتها وبارك لإمامها وأمتها. اللهم بارك لإندونيسيا واجعلها بلادا إسلامية آمنة مطمئنة غنية مأمورة مرضية عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا ما يرحمنا ويخاف منك
ولا تسلط علينا شرارنا ما لا يرحمنا ولا يخاف منك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب. اللهم وحد صفوفنا يا رب. اللهم ارحمنا برحمتك يا ذا الأسماء الحسنى يا ذا الصفات العليا إنك على كل شيء قدير يا رب يا رب يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Rabb, maafkan kami ya Rabb. Kami tidak banyak bisa berbuat untuk Palestina ya Rabb, untuk memerdekakan masjid sucimu ya Rabb. Maafkan kami ya Rabb. Kami banyak dosa ya Allah. Kami tak pantas menghuni surgamu ya Allah, tapi kami tak kuat menanggung siksamu ya Rabb. Semuanya sama-sama kita bacakan kesidahnya istighfar saudara daripada Abi Nuwas rame-rame. Ilahi lastulil firdausi ahla wala atwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir Zambil azimi semua ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb, maafkan kami ya Allah. Dosa kami berlimpah ya Allah. Maksiat kami begitu banyak ya Allah. Tanpa rahmat-Mu ya Allah, bagaimana kami mencapai surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak berdaya membela Palestina ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, tolong mereka ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb. Ilahi lastulil Allahumma harir al-masjid al-aqsa wa sallim al-masjid al-aqsa wa raji al-masjid al-aqsa ila aidil muslimin. Allahumma ansur al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur al-mujahidina fi Filistin. Allahumma inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika bijahin nabi wa ahli baitihi wa ashabihi wa lis-sa'ilin wa lil-hadirin fi hadzal mahal ya Rabb. Taqabbal du'ana unsur al-muslimina mujahidina fi Filistin ya Rabb, ya Rabb.
akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma amitna 'alal iman, Allahumma amitna 'alal islam, Allahumma amitna 'alal ihsan, Allahumma amitna 'ala qauli la ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu wa nadkhulul jannah insyaallah ta'ala minal aminin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul. Terima kasih kepada seluruh hadirin, terima kasih kepada Kiai Haji Sahid Cobaan. Di sini ada Habib Ali Jindan, ada Kiai Haji Awid Masyuri, ini kawan-kawan perjuangan saya semua. Ada Habib Mahdi Assegaf, ada kiai-kiai di belakang saya, masya Allah, kiai-kiai pondok.